Elsko adalah benang yang diciptakan khusus untuk menyempurnakan bentuk hidung, terutama untuk area dorsum nasal, nose tip, dan columella. Elsko mempunyai panjang total 105 mm sehingga sangat cukup untuk mengkoreksi 3 area tersebut. Perbedaan utama antara Elsko dengan benang konvensional adalah Elsko mempunyai benang yang elastis sehingga sangat mudah diaplikasikan untuk 3 area, yaitu dorsum nasal, nose tip, dan columella. Sedangkan benang konvensional biasanya dibedakan menjadi 2 benang, yaitu tipe panjang yang digunakan untuk daerah dorsum nasal dan tipe benang pendek untuk daerah columella, sehingga tidak ada support langsung untuk daerah nose tip. Teknik pengukuran untuk menentukan entry point yang tepat dan cara pemasangan yang tepat dari Elsko Nose Thread kita bisa saksikan pada video berikut ini. Oke, karena kita bermain dengan panjang kanula hanya 4,5 cm, jadi kita harus melakukan pengukuran yang benar dengan menggunakan kanula dari Elsko tadi. Nah, Elsko terdiri dari 3 marker ya dok ya. Marker pertama, marker kedua, dan marker ketiga. Ini akan memudahkan kita untuk mengontrol memasukkan dari thread liftnya tadi sendiri. Jadi tahap awal kita harus mengukur panjangnya seperti apa. Kira-kira kan kita mau berhentinya di sini dok, berhentinya di sini, dan kita tentukan entry point. Entry point kan tidak mungkin setinggi ini dok, tapi kita ingat kita mengerjakan itu bisa kita tarik sedikit gini hidungnya. Nah berarti entry pointnya jatuh di daerah sini. Ini pengukuran pertama untuk entry point yang pertama untuk mengukur arah batang hidung ya dok ya, panjang dari batang hidung. Terus yang kedua kita ukur lagi ke arah columella, cukup apa tidak dengan entry point di sini menuju ke columella, apakah mencapai marker ketiga. Jadi kira-kira seperti ini. Nah berarti kan nyampe marker ketiga dok, bisa dikira-kira ya. Kalau sudah sampai di marker ketiga, berarti fix kita bisa menggunakan entry point dari sini. Sekarang saya akan mengeluarkan benangnya untuk simulasi yang lebih mudah dipahami. Panjang benang ini sendiri adalah 105 mm. 105 mm itu cukup untuk mensupport 3 area, mulai dari dorsum nasal, nose tip, dan columella. Nah, benang di bagian bawah kita bergerak mulai dari entry point pertama, yaitu di bagian nose tip sini, kemudian kita masukkan ke arah columella, lalu benangnya nanti kita keluarkan dulu hingga keluar di daerah tikungan atau belokan ini, kira-kira membuat simpul seperti ini. Nah jadi nanti benangnya akan posisinya seperti ini dok ya. Nah jadi untuk daerah columella disupport oleh 2 helai benang. Daerah dorsum nasal bagian atas juga disupport oleh 2 helai benang, sedangkan daerah nose tip itu akan disupport oleh 1 helai benang. Jadi kira-kira nanti simulasinya seperti ini dok. Jadi untuk menggunakan Elsko anti gagal itu seperti apa? Dari awal jangan sampai salah menentukan lokasi entry point. Jadi kita teknik mengukurnya harus pas. Ingat marker 1, 2, 3 itu sangat membantu kita untuk mengaplikasikan benang Elsko ini dengan kedalaman yang tepat dan ukuran yang tepat. Jadi diawali dengan bevel up. Bevel up arahnya tegak lurus hingga marker pertama. Ciri-cirinya kalau marker pertama udah masuk, itu benangnya kanulanya akan terfiksasi seperti ini, tidak jatuh. Kemudian kita manuver belok ke arah columella. Pasiennya disuruh bernapas lewat mulut, kita ke arah columella, ingat gerakannya menyusuri columella. Jadi tidak boleh dari entry point langsung tegak lurus, tidak boleh. Kita harus menyusuri columella dulu. Kita susuri, putar-putar sedikit, wiggling. Puter-puternya jangan satu arah ya dok, harus 2 arah putar kecil-kecil seperti ini. Karena kalau satu arah kita membuat benangnya kusut nanti. Ingat bevel tetap masih bevel up, pasien disuruh bernapas lewat mulut. Posisi kanulanya benar-benar di dalam sulcus columella, jangan lebih permukaan, juga jangan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi resiko benangnya nembus ke dalam rongga hidung. Atau
mancungnya tidak akan menjadi maksimal, nose tipnya nanti jadi nggak tajam. Jadi yang benar tuh harus di sulcus ini, tapi juga jangan terlalu permukaan, nanti bisa nembus ke gusi. Jadi kita ikuti lekukan dari hidung tadi, nose tipnya. Spin, fiksasi terus, jangan kebablasan, karena kalau kebablasan nanti masuk ke gusi. Terus hingga marker ketiga tenggelam, seperti ini. Marker 3 sudah tidak nampak, lalu kemudian kita fiksasi, kita cabut kanulanya. Nah, keluarkan benangnya hingga menuju tikungan atau belokan atau lipatan benang. Akan ada sensasi klep. Nah, seperti itu berarti harus kita merubah arah bevelnya jadi bevel down. Perhatikan kanulanya bevel down seperti ini. Kemudian kita fiksasi lagi benang. Kapan kita mulai belok? Ketika simpul dari benang tadi mulai tegak lurus searah dengan arah kanula. Jadi berdampingan dengan kanula. Berarti sudah waktunya kita belok, tidak lurus lagi. Kalau lurus nanti menyasar menembus ke rongga hidung. Oke, harus tetap deep karena kita menempatkan benang ini di deep fatty layer. Jadi tidak boleh ke arah yang permukaan. Sudutnya perhatikan harus di atas 90 derajat dan benar-benar tegak lurus karena kita mau membuat batang hidung yang lurus. Jadi sering kontrol kanulanya. Kontrolnya seperti apa? Dilepas aja. Jadi kita tahu arahnya kita ini miring atau udah lurus. Nah, sering-sering cek arah kanula. Kalau tetap lurus, kita lakukan lagi. Karena hanya ada 3 kesempatan kita dalam bermain thread lip, terutama di daerah hidung. Yang pertama, do it correctly, lakukan segala sesuatu dengan benar. Yang kedua, kalau terjadi miring, segera lakukan koreksi. Jadi kita kembalikan ke arah yang lurus. Jangan sampai jadi ke plensi ya. Kalau plensi itu soalnya bongkar. Oke, tetap harus lurus seperti ini. Fiksasi pelan-pelan. Semuanya harus dilakukan pelan-pelan supaya benar-benar presisi lurus, pasien juga nyaman dan hasilnya juga maksimal bagus mancungnya. Jadi kita melakukan nose thread lip juga seperti menjahit baju, sama harus kita rapikan dulu ya dok ya, rapikan dulu baru kita fiksasi lalu keluarkan kanulanya. Pengetahuan yang benar tentang anatomi dasar hidung dan teknik aplikasi di layer yang tepat juga akan menghindarkan kita dari resiko efek samping dari pemasangan benang Elsco. Jangan lupa upgrade your skill and knowledge sebelum kamu mengaplikasikan benang Elsco ke pasien kamu.